Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung penghambat pelaksanaan tematik. Yang pertama, faktor pendukung bagi guru. Yang pertama, persiapan guru. Guru yang melatih dan memahami pendekatan pembelajaran tematik dapat membantu meningkatkan efektivitasnya. Yang kedua, sumber belajar yang diversifikasi. Ketersediaan buku teks, materi pembelajaran, dan sumber daya lain yang mendukung pembelajaran tematik. Yang ketiga, partisipasi orang tua. Keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran tematik di rumah dapat memperkuat pengalaman belajar siswa. Yang keempat, motivasi siswa. Siswa yang termotivasi dan tertarik terhadap topik atau tema tertentu cenderung lebih berhasil dalam pembelajaran tematik. Yang kelima, kurikulum terstruktur. Sistem kurikulum yang terencana dengan baik dan sesuai dengan metode pembelajaran tematik akan memberikan pedoman yang jelas kepada guru dalam merancang dan mengintegrasikan materi. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan profesional. Guru yang mendapatkan pelatihan khusus dalam metode pembelajaran tematik akan lebih percaya diri dan terampil dalam menerapkannya. Yang ketujuh, dukungan kepemimpinan sekolah. Dukungan dari kepala sekolah atau manajemen sekolah dalam mendorong dan memfasilitasi penerapan pelajaran tematik akan. Selanjutnya, faktor penghambat. Yang pertama, guru merasa kesulitan dalam mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran tematik dikarenakan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh. Seharusnya, untuk menjadi seorang guru diperlukannya pemahaman tentang metode, cara, dan strategi dalam penyampaian isi materi. Yang kedua, terbatasnya perangkat penilaian dan minimnya pengetahuan tentang penilaian autentik. Perangkat penilaian tersebut adalah hal yang paling penting bagi guru dan membantu mereka dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, guru kesulitan dalam memadukan materi dan mengajarkannya dalam wadah tema, apalagi dalam penguasaan IT yang selama bertahun-tahun selalu menjadi PR untuk dikuasai guru di seluruh Indonesia. Yang keempat, guru mengalami kesulitan dalam menggunakan model, contohnya model Jucama. Selain itu, guru masih merasa kesulitan dalam menyiapkan LKS dan lembar penilaian. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Kurangnya akses terhadap buku teks, perangkat teknologi, atau bahan pembelajaran dapat menghambat efektivitas pembelajaran tematik. Yang keenam, kurangnya kesiapan guru. Jika guru kurang PK atau tidak memahami pendekatan pembelajaran tematik, hal ini tidak dapat membantu proses pembelajaran. Yang ketujuh, kebijakan sekolah yang tidak mendukung. Jika sekolah memiliki kebijakan atau prioritas yang tidak memprioritaskan pembelajaran tematik, hal ini dapat menghambat implementasinya. Selanjutnya, faktor pendukung bagi peserta didik. Yang pertama, relevansi tema. Tema yang dipilih harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, agar mereka dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadinya. Yang kedua, keterlibatan siswa. Memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran dengan berpartisipasi dalam eksplorasi, penelitian, dan proyek terkait tema. Yang ketiga, kerjasama. Mendorong kerjasama antara siswa dalam kelompok atau tim sehingga mereka dapat belajar satu sama lainnya. Yang keempat, sumber daya variatif. Menyediakan beragam sumber daya seperti buku, materi online, bahan ajar, dan dukungan lapangan untuk mendukung pemahamannya. Yang kelima, kreativitas. Mendorong siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui seni, musik, atau proyek kreativitas lainnya. Yang keenam, penilaian formatif. Menggunakan penilaian formatif untuk memantau kemajuan siswa sepanjang pembelajaran. Yang ketujuh, dukungan guru. Guru perlu mendukung siswa dalam eksplorasi tema dan memberikan bimbingan dan pertanyaan yang relevan. Yang kedelapan, pengintegrasian mata pelajaran. Mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema untuk membantu siswa melihat hubungan antar materi pembelajaran. Yang kesembilan, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang dapat membuat pelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Yang 10, fleksibilitas. Memberikan fleksibilitas dalam cara siswa mengeksplorasi tema sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya, faktor penghambat bagi peserta didik. Yang pertama, kurangnya sumber daya.
Ketidaktersediaan buku teks, materi pembelajaran yang memadai, atau peralatan mendukung seperti komputer atau internet dapat menghambat pembelajaran tematik. Yang kedua, kurangnya motivasi. Minimnya minat atau motivasi siswa terhadap topik tertentu dalam pembelajaran tematik bisa menghambat kemajuan mereka. Yang ketiga, keterbatasan konsentrasi. Faktor-faktor ini seperti gangguan dalam kelas atau tidak kondusif dapat mengganggu konsentrasi siswa. Yang keempat, perbedaan kemampuan. Siswa dalam kelas tematik dapat memiliki tingkat pemahaman yang beragam terhadap topik tertentu yang dapat menghambat proses pembelajaran jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima, metode pengajaran yang tidak tepat. Penggunaan metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa dapat menjadi penghambat. Yang keenam, keterbatasan waktu. Terkadang, waktu yang terbatas dalam pembelajaran tematik dapat membuat siswa merasa terburu-buru atau tidak memiliki cukup waktu untuk eksplorasi yang mendalam. Yang ketujuh, faktor pribadi. Permasalahan pribadi siswa, seperti masalah kesehatan atau masalah keluarga, dapat menghambat kemampuan mereka untuk fokus pada pembelajaran. Yang kedelapan, ketidaksesuaian materi. Materi yang diajarkan dalam pembelajaran tematik mungkin tidak selalu sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga mereka bisa merasa kesulitan untuk mengikutinya. Yang kesembilan, gaya belajar yang berbeda. Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, dan metode pembelajaran tematik mungkin tidak cocok untuk semua siswa. Selanjutnya, faktor pendukung bagi sarana dan prasarana. Yang pertama, ruang kelas yang memadai. Kelas yang luas, nyaman, dan terorganisir dengan baik memungkinkan guru dan siswa untuk bergerak leluasa dan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran tematik. Yang kedua, perpustakaan yang lengkap. Perpustakaan dengan koleksi buku yang beragam dan relevan dengan tema-tema pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, sarana teknologi. Akses ke perangkat teknologi seperti komputer, proyektor. Yang keempat, papan tulis interaktif atau smartboard. Alat ini dapat membantu guru dalam menyajikan materi. Yang kelima, sumber daya visual, gambar, poster, atau alat bantu visual lainnya. Selanjutnya, faktor penghambatnya. Yang pertama, kurangnya sumber daya teknologi. Jika sekolah tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi atau perangkat elektronik, hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik yang membutuhkan integrasi teknologi. Yang kedua, pembuatan RPP yang memakan waktu yang lebih lama. Untuk mengatasi hal tersebut, guru akan membuat RPP di rumah pada malam hari atau waktu liburan, dan membuat RPP di sela-sela jam pelajaran. Yang ketiga, alokasi waktu. Pembelajaran yang tidak selalu mencukupi untuk menyelesaikan suatu pembelajaran. Karena jadwal pembelajaran tidak selalu full. Untuk mengatasi hal tersebut, guru akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Hambatan terakhir datang dari orang tua.